Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian Zadul Ma'ad, masih bab tentang Aqdiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nikah, ya. Ketetapan Nabi terkait dengan hukum pernikahan. Namun sebelum itu ada informasi yang cukup menggembirakan dari dunia Islam, ya. Kemarin Majelis Umum PBB itu sepakat, ya, hanya kontra 4 anggota itu sepakat semuanya setuju kemerdekaan Palestina. Kemarin saya baca di DX News, ya, bahwa PBB dalam majelis umumnya menyatakan deklarasi New York sebutnya itu, karena kan berlangsungnya di sana. Yang isinya itu adalah bahwa dunia, dalam hal ini PBB, mengakui kemerdekaan Palestina. 142 negara itu sudah mayoritas mutlak itu. Hanya beda 4 aja. 142 negara, hanya yang kontra itu 4 negara saja. Jadi harusnya mah normalnya kalau sudah negara dinyatakan merdeka oleh PBB, ya sudah selesai harusnya. Artinya dia menjadi negara berdaulat, boleh punya angkatan bersenjata, boleh punya segala macam yang diperlukan sebagaimana layaknya sebuah negara. Harusnya begitu. Tapi kita lihat ke depan. Apakah akan mulus menjadi sebuah negara seperti kita dan lain-lain sebagainya, ataukah ada pihak yang tidak akan pernah terima bahwa Palestina itu merdeka dan menjadi bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Maka tak henti-hentinya kita berdoa supaya ini benar-benar menjadi akhir dari perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina yang sudah berlangsung dari 1947, ya. Pendudukannya itu, ya, okupasinya itu dari 47 kan. Jadi mudah-mudahan ini waktu yang deklarasi Asia Afrika itu, KA di Bandung, itu semua negara sudah merdeka, tinggal satu yang belum, Palestina. Jadi masa yang lain peserta konferensi sudah merdeka semua, ada satu yang belum. Nah, ini menjadi coreng kalau belum merdeka juga. Baik, kita beralih dari tema Palestina ke tema pernikahan. Terakhir kita membahas tentang bahwa wanita itu diharamkan untuk dijadikan sebagai istri atau al-muharramat, ya. Diharamkan untuk menjadi istri itu karena 3 sebab, ya. Kemarin kita bahas itu terakhir. Sebab yang pertama adalah nasab. Contohnya nasab itu ya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan sebagainya. Ada yang diharamkan karena susuan, bahwa wanita tersebut dulu sama-sama disusui oleh ibu yang sama, maka itu pernikahannya batal dan haram bahkan dinikahkan. Kalau kedapatan atau diketahui ada yang memberitahu dan dipercaya, itu wajib diceraikan pernikahannya. Sebagaimana hadis Uqbah dalam Sahih Bukhari, ada 2 pasang mempelai yang sudah menikah, sudah pesta, sudah ramai begitu, ya. Tiba-tiba ada wanita yang datang kepada mempelai laki-laki memberitahu, wahai Uqbah, kamu sama istrimu itu dulu ibu susuin bareng. Kenapa demikian? Karena di tradisi bangsa Arab itu ada namanya wanita itu jasa susuan. Bahkan Nabi pun SAW dititipkan 4 tahun di Ibu Aiman, Ibu Halimah Sa'diyah, ya. Ibu Halimatus Sa'diyah, karena dari Bani Sa'ad. Jadi kalau ada yang memberitahu dan dipercaya orangnya bahwa dia adalah saudara susuannya, itu wajib diceraikan. Kalau sudah menikah
Kalau sebelum menikah haram mereka menikah gitu. Dan yang ketiga, wanita haram dinikahi itu sebab yang ketiga karena sihro pakai sod ya, sihron. Itu artinya karena pernikahan atau persemendaan atau menikah. Jadi misalkan seseorang menikah dengan anaknya, maka otomatis ibu anak itu haram. Mertua itu haram dinikahi. Gitu. Jadi tidak boleh wanita-wanita yang tadinya halal kemudian ada keluarga intinya yang menikah ya, itu berarti hukum wanita tersebut menjadi haram dinikahi tersebab karena sihron itu, karena pernikahan antara anak-anak mereka. Itu 3 penyebab wanita itu menjadi haram. Tetapi ada yang abadi haramnya, ada yang tidak. Kalau yang abadi itu yang nasab, yang susuan tuh abadi. Kalau yang gara-gara pernikahan itu tergantung kondisinya. Kalau seseorang menikahi wanita itu punya anak, maka apabila ibunya sudah digauli kemudian bercerai atau meninggal dunia ibunya, itu haram menikahi anaknya karena sudah digauli. Kalau belum, misalkan seseorang menikah dengan seorang janda, dia bawa anak perempuan tapi ibunya belum diapa-apain, belum digauli, maka kalau ibunya meninggal atau bercerai itu bisa turun ke anak, bisa menikahi anaknya. Begitu. Itu namanya haram karena semenda atau karena faktor pernikahan. Termasuk juga haramnya mengumpulkan 2 saudari, itu juga haramnya sementara, tidak selamanya. Contoh, si A menikahi si B. Si B ini punya adik perempuan. Ya, istri kita punya adik perempuan. Nah, kalau masih menikah tidak boleh mengumpulkan dua-duanya. Kakaknya dinikahi sama adiknya barengan, enggak bisa. Itu namanya wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Atau seorang bibi dengan bibi digabung, atau bibi dengan anak perempuan digabung, enggak boleh. Itu namanya mengumpulkan 2 wanita dalam satu pernikahan. Tapi mereka punya rahim yang sama, nasabnya sama, enggak boleh. Kecuali salah satunya meninggal, bisa turun ranjang, bisa juga naik ranjang. Jadi menikah sama adiknya, meninggal adiknya, boleh nikah ke kakaknya. Jadi tidak abadi haramnya, bisa menikahi adiknya atau kakaknya, bibinya, manakala istri kita ataupun kakak dia atau adik dia sudah meninggal dunia. Begitu. Jadi tidak abadi itunya pengharamannya. Yang jelas-jelas abadi itu adalah tadi susuan, kemudian nasab, ya, nasab. Berikutnya adalah bab tentang apabila suami istri salah satunya masuk Islam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab ibnatahu ala Abil As ibni Rabi bin nikahil awal walam yuhdi syai'an. Rasulullah SAW memiliki putri namanya Zainab binti Rasulullah. Zainab ini sebelumnya sudah menikah dengan Abil As bin Ar-Rabi. Ketika Zainabnya masuk Islam, maka pernikahan keduanya itu mauquf. Mauquf itu ditangguhkan. Fa in aslama qablan qida iddatiha, apabila suaminya itu masuk Islam sebelum habis iddahnya, maka istrinya tersebut tetap sah menjadi istrinya, pasangannya. Tidak usah akad baru, tidak usah ada pernikahan lagi, udah sah ini. Jadi orang-orang non muslim yang sudah menikah sebelumnya lalu masuk Islam, itu mereka tidak usah menikah lagi. Sudah sah nikahnya. Meskipun dulu nikahnya pakai cara mereka, sudah sah nikahnya. Tidak perlu ada akad baru, tidak perlu ada pernikahan baru. Karena masuknya Islam seseorang itu sudah membereskan semua urusan itu. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu menutup, ngeberesin yang sudah-sudah. Wa in inqadat iddatuha falaha an tankiha man sya'at. Nah, kalau iddahnya habis, si lakinya enggak mau masuk Islam juga, maka wanita itu
diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki muslim lain, yang muslim ya. Wa in habat intadrathu, tapi kalau dia mau juga boleh tunggu, tidak menikah dulu, tunggu sampai si laki ini masuk Islam. Dan itu yang terjadi kepada putri Rasul, karena putri Rasul Zainab ini sangat mencintai Abul As, sangat mencintai, sampai ada kisahnya itu ditulis di catatan sejarah sebagai kisah percintaan yang kisah kasih sayang dan kisah cinta yang sangat luar biasa. Zainab tidak mau pindah ke lain hati, Abul As juga tidak mau pindah ke lain hati, sampai itu dalam waktu yang cukup lama. Dan mereka saling berbuat baik antar keduanya. Bahkan ketika Abul As ikut perang, kemudian kalah kan kaum musyrikin, ditawan itu Abul As, istrinya Zainab, berarti menantunya Rasul. Ketika ingin ditebus, itu barang tebusannya adalah sebuah kalung pemberian Zainab. Ya, Zainab memberikan kalung kepada suami yang sedang status tergantung itu, mauquf tadi, karena belum juga masuk Islam. Ketika diberikan bahwa tebusannya kalung, Rasul kaget. Ini kok ada kalung istri saya, Khadijah. Ternyata itu kalung Khadijah memberikannya kepada Zainab. Akhirnya Rasul minta izin kepada kaum muslimin, bolehkah khusus untuk Abul As ini dia ditebus tanpa tebusan? Akhirnya kaum muslimin, ya Rasul sepakat. Akhirnya dia dibebaskan tanpa ditebus apa-apa. Karena apa? Karena beliau tidak tega dengan putrinya Zainab, kalungnya itu jadi tebusan buat suaminya itu. Jadi udah bebaskan aja tanpa tebusan. Maka kalung tersebut dikembalikan ke Zainab lagi. Abul As dibebaskan dari tahanannya. Tetapi kedua orang ini, Abul As dan Zainab, yang pernikahannya sedang dalam status menggantung itu, tetap mereka ini berbuat baik sesama dan saling membela, saling cinta, saling sayangnya itu tidak berubah. Jadi agama tidak memisahkan mereka. Cintanya, kemudian sayangnya, loyalnya, membelanya itu luar biasa. Sampai tadi saya ceritakan, istrinya membela suaminya dengan menebus, padahal itu pernikahan mereka sedang menggantung statusnya. Sampai dalam waktu yang panjang Abul As akhirnya masuk Islam juga. Setelah beberapa peperangan, setelah beberapa kejadian dan sebagainya, akhirnya masuk Islam. Dan kisah mereka diabadikan sebagai kisah romantika suami istri yang luar biasa. Jadi kalau ada suami istri masuk Islam dua-duanya, maka pernikahan teruskan, tidak usah akad lagi. Kalau salah satu yang masuk Islam, maka tunggu iddahnya. Kemudian kalau dia masuk Islam, teruskan. Suami masuk Islam, teruskan. Kalau tidak juga masuk Islam, maka perempuan punya dua pilihan. Silahkan menunggu kalau sabar sampai suami masuk Islam, atau dia minta dikembalikan pernikahannya, artinya diceraikan. Fa in aslama kanat zaujatahu min ghairi hajatin ila tajdidin nikah. Itu kan begitu ya. Kalau perempuannya muslimah, tapi ada kebalikan, kekhususan pernah kita bahas panjang kayak lebar kali tinggi, pernah kita bahas ya. Kalau wanita khusus ya, ahli kitab, wanita non muslim tapi ahli kitab Yahudi dan Nasrani, itu ada kekhususan dari Allah Ta'ala, mereka bisa dinikahi oleh pemuda muslim. Laki-laki muslim boleh menikahi wanita non muslim selama non muslimnya ahli kitab. Ahli kitab cuma ada dua, Yahudi dan Nasrani. Tapi orang non muslim atau kafir non ahli kitab seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Tapekong, animisme, haram mereka dinikahi. Satu-satunya yang boleh non muslim dinikahi itu adalah Yahudi dan Nasrani dalam kurung ahli kitab. Itu sudah pernah kita bahas lumayan panjang. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 4. Karena agama samawi, mereka termasuk boleh dikatakan mantan orang-orang beriman. Ya, ex-mukminin. Mereka punya kitab, hanya mereka langgar, mereka itu hanya Allah, cuman mereka menceng, itu aja sebenarnya. Mereka punya syariat mirip dengan kita, haram babi, haram khamr, haram zina, haram riba, semua sama. Cuman mereka menceng. Apa menceng itu?
yang menyimpang, keluar jalur gitu. Dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dihalalkan dari ahli kitab?" Turunlah ayat. Qul uhilla lahum dan seterusnya. Dihalalkan bagi kalian dari mereka satu yang sembelihan hewan sembelihannya, hewan sembelihan ahli kitab boleh dimakan meskipun mereka tidak baca bismillah. Tidak dengan tata cara kita menyembelih gitu ya. Bismillah Allahu Akbar. Meskipun mereka tidak diketahui baca itu, dianggap dan dihukumi sembelihan mereka itu halal. Masih ada. Masih ada. Karena apa? Karena kesamaan mereka dengan ahli kitab tidak berubah. Zaman Nabi ahli kitab sudah trinitas. Coba dalam Al-Qur'an, wa yaquluna salisu salasah. Di zaman Nabi ahli kitab sudah menyebut salisu salasah. Apa salisu salasah itu? Trinitas. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Zaman Nabi itu sudah. Masih di zaman Nabi juga turun ayat wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasrani berkata bahwa Isa adalah putra Allah. Subhanallah meskipun. Di zaman Nabi. Apa bedanya dengan sekarang? Jadi pokok-pokok akidah mereka zaman sekarang dan zaman Nabi tidak ada perubahan. Mereka sudah trinitas, mereka sudah mengakui adalah Isa putra Maryam, putra Tuhan. Mereka sudah mengakui waqatil yahudu Uzair ibnullah, sudah mengakui bahwa Uzair itu putranya Tuhan. Jadi Yahudi Nasrani zaman Nabi Muhammad dengan zaman sekarang dalam pokok akidah tidak ada bedanya. Syariat juga tidak ada bedanya. Dulu mereka haram riba, zina, kemudian apalagi itu khamar itu sudah haramkan. Hanya saja sekarang kemencengannya itu tetap ada. Jadi Yahudi zaman sekarang dengan zaman Nabi itu sama. Tidak ada bedanya dalam pokok iman dan pokok syariat. Ya. Kemudian dikuatkan dengan dalil sejarah para sahabat yang menaklukkan negeri-negeri Romawi itu menikahi gadis-gadis sana. Dan tidak dipaksa masuk Islam, tapi kebanyakannya wanita non muslim yang ahli kitab menikah dengan pemuda muslim biasanya ikut agama suaminya. Jadi tujuan utama kenapa Allah menghalalkan pemuda muslim menikahi wanita ahli kitab yang saya baca hikmahnya itu diantaranya agar agama Islam ini tersebar dengan cepat. Kalau prianya diizinkan menikahi ahli kitab nanti banyaknya kembali kepada agama tauhid sebagaimana dulu leluhurnya juga bertauhid gitu. Tidak berlaku kebalikan. Wanita muslimah haram hukumnya dinikahi oleh non muslim apapun non muslimnya. Baik ahli kitab maupun non ahli kitab. Kenapa? Karena merugikan secara dakwah. Secara dakwah merugikan. Biasanya para istri, para wanita ikut kepada keputusan suaminya. Nah ini berbahaya. Kalau wanita muslimah dibolehkan nikah dengan ahli kitab atau kafir non ahli kitab berbahaya. Nanti istri dan anaknya akan ikut agama suami bapaknya itu, suami dan atau bapaknya itu. Jadi tidak berlaku kebalikan. Hanya dibolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab. Tidak berlaku kebalikan, muslimah haram hukumnya dinikahi oleh orang kafir siapapun dia. Ya, itu hikmahnya adalah hikmah dakwiyah, hikmah strategi dalam berdakwah. Namun kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan karena sekarang umat Islam sudah kuat, ya, zaman Umar kan Islam kuat banget. Ibnu Umar putranya Umar bin Khattab berkomentar bahwa karena kita sekarang sudah kuat, sudah tidak lagi berkebutuhan strategis untuk menyebarkan dakwah dengan cara pernikahan, beliau berfatwa sebaiknya tidak menikahi ahli kitab. Karena jumlah kaum muslimatnya sudah banyak, Pak. Kalau kita tidak menikahi kaum muslimat, siapa yang menikahi? Banyak banget sekarang aja bandingannya sudah 1/berapa gitu. Lebih. Hah? Muslimatnya lebih. Bahkan sudah lebih mungkin sensusnya. Sudah lebih jumlahnya banyak dan juga kaum muslimin juga prianya juga ada yang tidak menikah, ada yang belum menikah, ada yang tidak nikah lagi dan sebagainya. Jadi tambah kosong aja kaum muslimat itu. Ya, tambah kosong saja, tidak ada yang menikahinya. Jadi apakah seorang janda
Mm-mm. ada dalilnya atau Iya. rujukannya apa, Mm-mm. harus menikah lagi sebelum 2 tahun itu. Ada dalil umum. Asyaitonu ma'al wahid. Setan itu selalu bersama dengan orang yang sendirian. Ciloko. Ciloko patlas ini. Asyaiton ma'al wahid. Para ulama mengartikan hadis ini bahwa tidak boleh orang itu hidup sendiri. Tidak boleh. Bukan hadis, Pak. Hadis. Asyaiton ma'al wahid. Karena orang sendiri itu mudah sekali digoda ataupun dirusak oleh setan. Sangat mudah sekali. Kalau dua lebih kuat. Bahkan safar juga perjalanan itu Nabi melarang perjalanan itu sepatu sendiri. Dianjurkan 2 orang, lebih bagus 3 orang. Karena itu lebih menguatkan keimanan. Lebih menguatkan ketaatan gitu, lebih membantu kepada ketaatan daripada safar sendiri. Jadi ya, mau nikah lagi Pak atau gimana? Hukumnya pernikahan dengan orang yang bolak-balik agama itu gimana? Ada perempuan yang Kristen, Buddha, itu bolak-balik ya? Ya itu babnya bukan fikih ya, itu babnya adalah bisa dikatakan mungkin moral, bisa dikatakan juga sosial ya. Kalau orang seperti itu ya jangan. Jangankan dari aspek agama, dari aspek sosial aja orang kayak gitu tuh nggak benar gitu. Bolak-balik agama segala macam. Itu jangan, kalau itu jangan. Wanita muslimah yang boleh dinikahi ada syaratnya. Wal muhsonatu minan nisa, kan itu ayatnya. Ahli kitab wanita yang muhsonat. Apa muhsonat itu? Solehah. Tapi solehahnya ahli kitab standarnya beda dengan solehahnya muslimah. Standar solehahnya ahli kitab itu adalah sebatas dia menjaga kehormatannya. Kalau wanita muslimah standar solehahnya berbeda. Dia menutup aurat, dia menunaikan sholat, dia berpuasa, dia berzakat. Itu wanita muslimah. Tapi ahli kitab standar solehahnya kata Quran muhsonat. Hafidhat furujahunna, menjaga farjinya, menjaga kehormatannya. Jadi wanita ahli kitab yang boleh dinikahi itu wanita baik-baik. Bukan sembarang ahli kitab. Baik-baik, solehah. Solehahnya ahli kitab adalah tidak melanggar kesusilaan dan mati solehah secara kehormatan. Gitu. Kalau bolak-balik itu jangan. Itu ada aspek, ada masalah berarti dalam sosial dan dalam moralitas. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, faslun fi hukmi sallallahu alaihi wasallam fil azli. Hukum tentang KB Islami. Ya, kita KB Islami dalam kurung azal ya. Azal itu adalah suami istri berhubungan tetapi mohon maaf ketika ejakulasi di luar farji. Dicabut. Ini tidak semua orang mampu melakukannya ini, hanya orang-orang kuat yang melakukannya ini. Hanya orang-orang khusus ya yang dapat melakukannya. Khawas ini ya. Bisa jadi istrinya tidak terima, bisa jadi suaminya tidak terima. Wa fi sahihaini, dalam sahih Bukhari dan Muslim, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulullah SAW wal Qur'anu yanzilu. Kata para sahabat dalam sahih Bukhari, kami di zaman Nabi melakukan azal padahal Quran sedang turun. Itu artinya tidak ada larangan di dalam Quran, apalagi di dalam hadis tentang perbuatan azal. Azal dari kata ain zai lam, azlun, artinya apa? Mencabut. Definisinya mencabut sebelum ejakulasi, sebelum keluar itu cabut. Jadi, tapi ini tadi hanya orang kuat yang dapat melakukannya, Pak. Orang-orang yang klepnya tidak kuat mah itu nggak bisa. Itu biasanya itu ya. Ini kita bicara ilmu, bukan bicara vulgar ya. Wa fi sahih Muslim anhu kunna na'zil ala Rasulullah fa balagha dzalika Rasulullah falam yanhana. Dalam sahih Muslim ada tambahan. Kata perawinya itu kami di zaman Nabi melakukan azal dan itu diketahui oleh Nabi. Falam yanhana, dan tidak melarang kami.
Artinya apa? Qurannya boleh, hadisnya boleh. Itu cara KB yang Islami. Kesimpulannya bahwa KB itu boleh selama janin belum punya ruh. Berarti pas 120 hari. Kalau mau KB, baik KB konvensional dengan azal atau KB modern dengan pil atau IUD atau segala macam, itu boleh dilakukan sebelum janin diberi nyawa, sebelum jadi orang, sebelum jadi manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan manusia itu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Summa arba'ina yaumatan alaqatan wa arba'ina yauman mudghatan. Jadi kata Rasulullah SAW, manusia itu diciptakan pastinya ada 40 hari itu nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya adalah alaqah. Lalu 40 hari berikutnya adalah mudghah. Jadi nutfah nempel ke rahim, zigot itu ya. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu gumpalan darah 40 hari, kemudian mudghah gumpalan daging 40 hari. Totalnya 120 hari. Summa yu'maru al-malaku, kemudian diutus malaikat, yursalu ilaihi malak. Fayu'mar wa yunfakh fihi ruh, ditiupkan ruh, wa yu'mar bi arba'i kalimat, dan dicatatkan 4 takdirnya itu. Ajaluhu wa amaluhu wa rizquhu wa ajalnya, amalnya, kemudian rizkinya, dan bahagia atau tidak bahagianya. Itu di 120 hari dicatatkannya. Catatan itu diambil dari Lauhil Mahfuz yang sudah tertulis 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Lalu diturunkan kepada si janin itu oleh malaikat yang memberinya ruh. Jadi sambil meniup ruh, sambil mencatatkan baginya takdir tersebut. Ya, jadi kesimpulannya azal itu boleh, KB juga boleh selama KB-nya itu belum terjadi yang namanya yanfukh ruh atau nanfukh ruh. Sebelum terjadi nafkh ruh dibolehkan. Tapi kalau sudah terjadi nafkh ruh, maka KB dalam hal itu adalah pembunuhan. Dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taqtulu auladakum khasyata imlak. Wahai para manusia, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena takut tidak ada rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami jamin rezeki kamu, orang tuanya, dan anak-anak. Jadi rezeki orang tua dan anak-anak, kata Allah, nahnu narzuqukum, kami jamin. Jadi jangan sampai ada orang yang ber-KB, apalagi KB-nya sudah jadi anaknya, karena takut miskin. Haram hukumnya menolak kedatangan anak atau menghalangi kedatangan anak gara-gara takut miskin. Haram hukumnya orang tua takut miskin terhadap anaknya, nggak boleh. Karena kata Allah, kami juga sudah ngasih kamu rezeki selama ini, anak kamu pun kami yang bantu jamin rezekinya. Gitu. Jadi seolah-olah Allah ingin ingatkan, kamu aja sampai tahap ini, kami yang jamin rezekinya. Anak-anak kamu pun kami yang menjaminnya juga. Kenapa kamu bunuh anakmu? Rezeki itu masalah tanggung jawab kami gitu kan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak dan orang tuanya itu dijamin rezekinya oleh Allah. Jangan pernah menghalangi kedatangan anak karena takut. Dan itu terjadi zaman sekarang, betul Ki. Zaman sekarang terjadi. Orang tuh enggak mau punya anak karena takut enggak makan. Atau mungkin sudah ada anaknya sudah jadi janinnya dibunuh karena takut enggak makan. Ada yang dengan cara KB tapi salah caranya, setelah punya nyawa takut sengsara nanti bersama kita. Itu haram. Itu orang enggak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya iman, dia meyakini sepenuh hati, sepenuh keyakinannya bahwa rezeki adalah jaminan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah jamin rezekinya. Masa menciptakan dibiarkan? Enggak mungkin. Diciptakan untuk dijamin begitu. Pasti begitu. Itu bagian dari keimanan. Kalau tidak percaya, ada masalah dengan keimanannya. Jadi itu hukum azal, ya. Berikutnya adalah tentang mohon maaf lagi ini ya. Oh boleh Pak. Kalau anjuran dokter supaya digugurkan,
anjuran dokter dalam hal kemadorotan, memang ini ada fatwa ya, tapi bukan dalil, tapi fatwa. Ada fatwa dari ulama bahwa ketika dokter atau medis secara nyata dan ilmiah ya, berdasarkan itu medis, bahwa akan membawa madorot, akan menjadi masalah dan menjadi kemadorotan yang sangat nyata, bukan prakira, bukan dugaan, itu ulama ada yang berfatwa dibolehkan aborsi. Jadi satu-satunya kondisi kita dibolehkan aborsi adalah ketika medis menyarankan bahwa agar anak ini diaborsi. Darurat. Termasuk korban perkosaan itu ada yang mengatakan darurat, ada yang mengatakan tidak. Korban perkosaan itu harus lahir. Dan nanti ada hukum-hukum yang mengikutinya. Tapi ada yang mengatakan itu juga bagian dari darurat. Wallahu alam. Jadi itu wilayahnya wilayah fatwa dan diserahkan kepada ulama kontemporer yang sekarang hidup di zamannya gitu. Tapi saya pribadi mengambil pendapat sebaiknya tidak, kecuali yang secara medis jelas-jelas berbahaya. Jelas berbahaya. Kalau korban perkosaan mah bisa jadi secara medis itu sehat. Hanya secara psikologis saja kurang bisa diterima. Tetapi secara medis sehat, selamatkan aja dulu. Nanti mereka bisa, mungkin ada yang mengasuhnya, tetapi tanpa mengadopsi dengan binnya, dengan orang tua, enggak, hanya sebatas mengasuh saja, atau mungkin diasuh oleh panti sosial atau lain sebagainya. Katanya ini Pak, beban mental dan sosial terhadap si ibu ini melahirkan dan membesarkan anak hasil perkosaan itu luar biasa besarnya Pak. Sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat lebih baik digugurkan sejak awal. Pendapat apa ya? Iya, pendapat saya kira. Tidak ada dalilnya itu, pendapat. Ulama juga pendekatannya itu. Itu seberapa madorotnya kan itu ada ukurannya. Seberapa madorotnya ada ukurannya. Apakah semua orang yang diperkosa semuanya begitu kondisinya? Jangan-jangan ada orang diperkosa itu, saya punya anak nih. Bisa jadi kan? Buktinya apa? Buktinya ada orang yang sampai mencari bank sperma ingin diinseminasi oleh sperma orang lain. Ada yang suami istri, itu mah boleh, tapi yang terjadi di barat kan bebas nilai. Itu bank sperma itu dia bisa milih, mendaftar, ngisi formulir, mau kriteria anak kayak apa dicarikan. Pengen yang tinggi, yang matanya biru, pengen yang pirang, bisa dipilih. Islam mengharamkan kecuali suami istri. Inseminasi atau bayi tabungnya suami istri boleh, tapi selain itu haram. Ya itu PBB juga mengharamkan, PBB, dan atas nama nilai kemanusiaan tidak boleh bank sperma itu kecuali pasangan suami istri. Tapi faktanya kan cenderung bebas nilai sebenarnya, tidak ada syarat seperti itu. Jadi sekarang wanita itu kadang ingin punya anak tidak usah bersuami, datang aja ke situ minta diinseminasi jadi. Nah mungkin yang perkosaan juga tidak semua yang tahu di seberat itu, mungkin di masyarakat barat itu biasa, mungkin ya. Allah alam, saya tidak belum ada risetnya. Jadi pendapat ulama yang membolehkan aborsi termasuk MUI itu tadi syaratnya ada saran medis yang jelas dan dapat valid ya, kemudian bawa kemadorotan yang jelas juga gitu ya. Jadi itu bisa menjadi wilayah perdebatan yang akhir-akhirnya juga kita sendiri yang memutuskan secara nurani, tegakah kita membunuh anak padahal itu adalah bukan kesalahan ibunya. Juga anak itu bukan kesalahan dia juga. Itu dosa bapaknya aja yang jahat. Namun memang pelaku perkosaan harus dihukum berat. Bahkan ya dikebiri ataupun dirajam kalau dia sudah menikah. Rajam itu kan diantara fungsinya adalah instrumen untuk mengendalikan atau menjaga kehormatan para wanita dan anak-anak kan begitu. Maka pelaku perkosaan apabila dia sudah menikah dan ada dibuktikan bisa dirajam, dihukum mati gitu. Kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali, dibuang ke pulau atau ke negeri yang asing yang dia tidak punya siapa-siapa di situ. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Jadi kembali ke tema bahwasanya perkosaan anak, korban perkosaan itu memang debatable di kalangan para ulama. Tetapi kalau untuk anak aborsi versi medis bahwa itu membahayakan, itu boleh digugurkan.
Kenapa? Karena semuanya itu masuk ke umuman ayat tadi, la taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Itu kan umum tuh ayatnya. Ya kan? Umum itu kan. Jadi anak-anak itu tidak boleh dibunuh apapun kondisinya. Kecuali darurat medis. Kalau ada nyawa yang terancam oleh itu, nah baru. Kecuali darurat medis, ada nyawa yang terancam gara-gara itu. Kalau kelahiran dipercepat gimana? Kelahiran dipercepat, kalau medis mengizinkan ya tidak apa-apa. Di sesar atau apa ya. Cuman jangan modus juga. Enggak didorong untuk lahir biasa, tapi langsung ke sesar karena ada keuntungan yang didapat. Sesar kan 12 juta. Kalau bidan kan 800.000. Jadi ada sebagian mungkin ya oknum ya yang modus sesar aja. Kalau suaminya pede enggak, lahir biasa, enggak ada sesar-sesaran. Akhirnya lahir juga. Kecuali yang benar-benar darurat terpaksa ya. Ini satu yang tadi saya mau sampaikan, tadi kepotong ya, mohon maaf, adalah dalam Sahih Muslim dijelaskan annahu qala, Nabi bersabda, laqad hamamtu an anha anil ghilah hatta dzakartu anna Rum wa Faris yasnauna dzalika falayadurru auladahum. Di kalangan Romawi dan Persia ada kepercayaan bahwa menggauli wanita yang sedang menyusui itu terlarang. Jadi larangan besar dalam hukum Romawi dan Persia menggauli istri yang sedang menyusui. Nah, Nabi SAW mengomentari budaya itu dan mengatakan bahwasanya tidak dilarang para suami menggauli istri yang sedang menyusui. Dan apa yang diyakini oleh Romawi dan Persia itu adalah tidak benar. La yadurru bihim, tidak akan membahayakan sedikit pun istri yang sedang menyusui digauli oleh suaminya. Tidak masalah. Termasuk juga larangan di kalangan orang-orang Mekah. Orang Mekah, orang Quraisy punya tradisi haram mendatangi istri dari arah belakang. Ya, dari arah belakang haram. Tapi maksudnya tetap ke kebunnya, tapi dari arah belakang gitu. Bangsa Quraisy menganggap itu tabu, aib dan larangan keras. Ketika datang ke Madinah, loh orang Madinah kok biasa? Orang Madinah itu tradisi yang biasa. Itu merupakan posisi yang lumrah di kalangan mereka. Maka sahabat bertanya Rasul, ini gimana yang dilakukan oleh Madinah? Kata Rasulullah SAW, bahwasanya hal itu dibolehkan, tidak dilarang. Dan kesimpulannya, persetubuhan yang diharamkan itu cuma dua dalam syariat Islam. Yang pertama adalah ketika haid, yang kedua adalah melalui dubur. Itu dua hubungan seksual yang diharamkan secara mutlak dalam Islam. Selain itu mangga nisaukum harsul lakum. Istrimu adalah ladang bagimu, baik mangga, garap sesukanya. Kumaha wae. Garap sesukanya. Yang penting dua itu dijaga. Bahkan dari arah belakang pun boleh selama tetap ke TKP-nya, ke tempatnya. Itu dalam hadis terakhir yang tadi kita baca. Aku subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.